Jadi dokter, kalau menjadi dokter. Menyuntik orang. Bisa nyuntik orang. Devin Nurfaizia, anak berusia 6 tahun ini divonis mengidap kanker darah akut atau leukemia. Devin telah menjalani 12 kemoterapi dari total target sebanyak 127 kemoterapi. Kondisi ini berawal dari gejala demam yang dialami Devin pada Juli 2024 lalu. Dari hasil biopsi, dokter mendiagnosa Devin mengidap leukemia akut atau kanker darah. Berbagai cara telah ditempuh kedua orang tua Devin untuk menjaga kesehatan buah hatinya. Dianjurkan oleh dokter dilakukan kemoterapi. Dengan kemoterapinya sendiri itu 127 kali kemoterapi. Ya, itu nggak bisa dinego sama sekali. Mau sel kankernya sudah hilang, mau sel kankernya sudah nggak ada, kemoterapi itu harus selesai. Nggak bisa dinego lagi, nggak bisa dikurangin sama sekali. Saat ini baru ke-12 kemoterapi. Tiap 1 kali dalam sepekan, Devin dijadwalkan untuk menjalani kemoterapi. Jika kondisi tubuh Devin sedang baik, sesi kemoterapi bisa dilakukan tepat waktu. Namun, jika kondisi Devin sedang menurun, maka rangkaian jadwal kemoterapi harus tertunda. Dari data Yayasan Ronald McDonald House Charities, terjadi peningkatan penderita kanker pada anak selama 3 tahun terakhir, yakni 60% hingga 80%. Yang udah pasti dibutuhkan anak-anak seusia Devin, apalagi dalam situasi sedang sakit yang membutuhkan pengobatan relatif panjang, itu udah pasti kehadiran keluarga. Gitu. Jadi memang kebayang ya, kalau kita aja sakit itu kan badan gak enak, mungkin nafsu makan kurang. Nah sebetulnya kehadiran keluarga di sini mungkin mama-mamanya masak-masakin anak-anaknya sesuai dengan mau makan apa, itu aja udah seneng anak-anak. Ditambah lagi kalau di rumah singgah ini kan kita menghadirkan mungkin tidak hanya mamahnya, tapi ayahnya yang dari luar kota bisa datang juga tinggal di sini dan utuh gitu keluarga yang di sini mendampingi Devin dan juga teman-teman lain seperti Devin. Sebagai orang tua, Nur Jahyadi tak henti memberikan semangat dan penghiburan kepada Devin. Kini Devin terpaksa menunda aktivitas sekolah demi fokus melakukan penyembuhan. Itu dia, kadang Devin suka sedih, suka nangis kalau dia ingat aktivitas-aktivitas dia yang lama seperti ngaji, main. Harapannya udah pasti sembuh ya. Harapan pertama itu ya udah pasti pengennya sembuh. Terus kemonya nggak ditunda-tunda. Devinnya juga selalu happy, kuat. Kedua orang tua Devin tak henti berdoa agar kondisi Devin bisa sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tim Liputan, Kompas TV. Malam hari ini, Saudara dan Cing Abdel, kita sudah bergabung ya. Di tengah-tengah kita ada Ayanda Devin, Pak Nur Jahyadi yang sudah hadir secara langsung. Pak Jaya, terima kasih banyak ya Pak Jaya sudah mau menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih. Ya, dan juga di ruangan Zoom ada Dr. Tumpal Yansen Sihombing sebagai dokter spesialis anak bidang hemato-onkologi. Malam, dokter. Malam, Dokter Tumpal. Selamat malam, Adel. Ya, kebetulan Dokter Tumpal ini juga yang menangani Devin pertama kali ya. Oke. Kita ke Pak Jaya dulu ya, Pak Jaya. Awal ketahuannya Devin itu saat umur berapa dan apa gejala aja yang muncul, Pak? Jadi awalnya itu demam di umur 5 tahun 6 bulan. Ya, kalau untuk diagnosa tegaknya itu prosesnya itu 1 bulan. Jadi demam nggak turun-turun, dibawa ke klinik tetap nggak turun. Akhirnya saya mutusin ke rumah sakit. Di rumah sakit itu langsung dicek darah, semua darahnya rendah, HB-nya 4. Leukositnya 2000. 4 itu harusnya HB normalnya 11. 12 Ya, 12 ya. leukosit harusnya 5.500.
Nah yang paling parah itu trombosit 15.000. Harusnya kan 150.000. Jadi badannya itu semua pada biru akibat rendahnya trombosit itu. Akhirnya dokter saat itu juga bilang, Pak, Bapak yang sabar, anak Bapak terkena kanker darah saat itu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa saat itu. Langsung saat itu juga langsung dirujuk ke RSUD. Ke RSUD, anak saya masuk ICU selama seminggu. Di situ saya masih berharap kalau dokter itu salah diagnosa. Saya selalu berdoa terus semoga anak saya, dokter itu salah diagnosa. Tapi di RSUD itu pas ketemu dokter jawabannya sama seperti dokter sebelumnya. Bapak harus sabar, harus ikhlas. Anak Bapak terkena kanker. Kalau untuk saat ini harus dirujuk ke Jakarta. Nah, pas di RSUD itu ditransfusi 2 kantong, naik ke angka 7, trombosit makin rendah. Jadi 5.000 saat itu juga. Seminggu dari RSUD itu langsung ke Fatmawati ketemu pertama kali sama dokter Tumpal. Saat itu ketemu sama dokter Tumpal, dokter Tumpal langsung nyaranin besoknya langsung dicek lab. Itu langsung segera semuanya prosesnya Pak Jaya? Langsung atau waktu itu mungkin Pak Jaya, aduh kayaknya kita pulang dulu, kita runding dulu deh sama ke keluarga. Saya nggak mikir ke situ lagi, langsung yang penting anak saya langsung ditanganin gitu. Sama saya selalu berharap juga kalau ini tuh salah dokternya. Karena kan kata dokter yang di RSUD itu, diagnosa tegaknya itu harus diambil sumsum tulang belakangnya. Terdapat sel blast atau tidak. Akhirnya ke dokter Tumpal diambil darah makin rendah lagi, masuk ICU lagi di Fatmawati. Setelah turun dari Fatmawati itu langsung diambil sumsum tulang belakangnya dari ICU itu. Diambil, saya masih berharap banget kalau dokter itu salah. Saya selalu berdoa, ya Allah semoga bukan kanker. Karena yang saya tahu kanker itu mematikan, tapi ternyata doa saya belum dikabulkan. Setelah diambil sumsum tulang belakangnya itu, 1 hari kemudian anak saya positif leukemia. Nah, coba kita sekarang tanyain ke dokternya langsung ya Cing ya. Ke dokter yang pertama kali, ini nanganin langsung Devin ya dok ya? Ya betul Mbak Adri. Waktu itu gimana dok pada saat tadi setelah rangkai dengan proses begitu akhirnya Devin ini terkena kanker darah dok? Ya, Devin datang dengan rujukan. Pada saat itu kondisi betul-betul menunjukkan bahwa klinisnya tidak baik. Yang dimaksud tidak baik adalah anak ini mengalami anemi, kemudian ada beberapa perdarahan dan demam. Seperti kita ketahui bahwa leukemia itu adalah yang dalam bahasa awam adalah kanker sel darah putih. Kenapa bisa demikian? Karena permasalahannya adalah di dalam sumsum tulang. Seperti diketahui bahwa sumsum tulang itu membentuk sel darah merah, darah putih, dan trombosit. Akibat tidak terjadinya ketidakseimbangan di dalam sumsum tulang, maka produksi ketiga sel tersebut akan menurun. Akibatnya, kalau eritrosit atau darah merahnya turun, akan timbullah tanda atau gejala pucat. Terus sebaliknya, kalau trombositnya rendah juga akan ada perdarahan. Dan bila leukositnya rendah, mungkin akan ditimbulkan rasa sakit yang berulang atau mungkin demam berulang. Ya, dok. Sebenarnya ini bisa dideteksi dini nggak sih dok? Maksudnya sebelum sampai ke istilah awamnya sampai di stadium seperti ini, apakah kita bisa mendeteksi kira-kira gejala-gejala apa yang harus diwaspadai gitu dok? Bisa aja Pak Abdel. Jadi sebetulnya kita perlu menggalakkan untuk deteksi dini kanker. Kementerian Kesehatan sudah membuat program untuk deteksi dini kanker pada anak. Memang masyarakat kita banyak yang belum tahu. Jadi yang paling sering kami jumpai mereka datang adalah dengan pucat dan
sering demam. Jadi kewaspadaan dini yang paling mudah diingat oleh orang tua adalah dengan memperhatikan aktivitas anak. Bila si anak sudah mulai tidak aktif, segeralah bawa ke dokter, atau dia yang sering sakit demam berulang, coba konsultasikan ke dokter. Demikian Pak Abdel. Iya, jadi biasanya kalau kita tahu kebiasaan anak kita masing-masing ya, kalau terlihat biasanya aktif dan tiba-tiba pasif, itu maksud saya apakah itu sudah ada di stadium yang mengkhawatirkan atau itu masih tanda-tanda dan bisa ditangani dok, gitu dok? Bisa, itu salah satu yang paling mudah dideteksi oleh awam. Makanya salah satu program pemerintah kita Pak Presiden Prabowo untuk melakukan pemeriksaan gratis setiap tahun minimal pada saat ulang tahun itu sangat baik untuk mendeteksi kelainan-kelainan awal. Jadi mungkin nanti pada pemeriksaan darah akan dijumpai ketidakseimbangan sel-sel darah tersebut. Sehingga bisa diketahui lebih awal. Ya. Dok, apakah ini ada faktor eksternal dok? Mungkin karena makan atau faktor keturunan atau apa yang menyebabkan seorang anak atau kita bisa terkena kanker gitu dok? Bisa Pak. Jadi penyebab kanker itu pada anak khususnya tidak jelas. Dikatakan bahwa ada perubahan-perubahan genetik pada sel si anak dan disinyalir faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan lifestyle, pola hidup yang tidak sesuai dengan kesehatan hidup sehat itu sangat berpengaruh untuk timbulnya kanker atau keganasan ini. Oke, saya mau kembali ke Pak Jaya ya, Cik ya. Pak Jaya, sebenarnya kan Devin ini 6 tahun, kemudian didiagnosa dari umur? Diagnosa 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan. Kalau flashback ke belakang atau kita lihat ke belakang, sebenarnya kegiatan Devin atau makanan Devin seperti apa sih? Kalau sehari-hari. Kalau makanan ya sewajarnya anak kecil jajan, karena kan saya kurang edukasi tentang makanan yang ini nggak boleh, ini boleh, karena kan saya kurang tahu kan yang di pikiran saya yang penting anak makan sehat. Yang penting makan banyak gitu ya Pak ya? Nah saya nggak berpikir dampaknya ke depannya itu seperti apa. Jadi kalau anak minta jajan saya kasih, karena kurangnya edukasi. Jajanannya apa sih Pak biar kita bisa tahu? Jajanan itu seperti kayak snack atau mungkin goreng-gorengan? Lebih ke jajanan dagangan itu sih. Sama makanan juga, kadang juga kan karena mikirnya misalkan lagi nggak masak gitu kan. Terus cuman ada mie. Mie instan gitu? Ya, terus kadang juga lagi nggak masak di kulkas ada nugget. Jadi seperti itu. Karena kan mikirnya yang penting anak makan, karena kurangnya edukasi itu. Iya. Pak Jaya, kebetulan saya juga keluarga yang ada anggotanya terkena kanker, adik saya, kakak saya, ibu saya gitu. Saya bisa merasakan gitu gimana rasanya begitu mendapat kabar bahwa anggota keluarga kita mendapat terserang kanker gitu. Cukup down, sangat down pasti. Nah, cara memulihkannya gimana? Pada saat yang sama kita harus bikin semangat orang yang terkena penyakit. Pada saat yang sama jiwa kita juga hancur gitu. Itu gimana Pak Jaya sama istri? Kalau untuk awal-awal itu saya belum bisa nerima. Saya frustasi, setiap hari nangis, masih nggak nyangka kalau ini terjadi pada anak saya. Sempat saya stres, kalang kabut, nggak bisa mikir, sempat melakukan hal yang di luar nalar. Beruntungnya saya masih disadarkan tentang tanggung jawab. Jadi saya sadar dari hal yang buruk itu. Akhirnya setelah berjalannya waktu, saya sering ngelihat seperti ngelihat Aldi Taher kan, dia selalu bilang semangat, yang penting happy. Terus Denada juga bilang yang penting anak happy. Saya lakuin itu langsung. Saya pikir mungkin hati yang gembira adalah obat. Jadi saya buat anak saya happy terus. Karena kita juga lihat di media sosial ya Cing ya. Ini Devin ini tahu bahwa sakit ya? Tahu kan ya? Tahu. Tapi dia yang menyemangati dirinya dan orang lain itu bisa gitu, siapa yang nguatin? Itu saya bilang ke anak saya,
dia tahu dia sakit kanker darah, dia tahu karena itu biar dia berdamai sama sakitnya. Terus saya bilang, Devin kamu harus semangat, harus happy, jangan sedih. Kalau bisa kamu bisa nyemangatin orang, kamu juga senang, dia juga senang semangatin orang, teman-temannya juga sebagian jadi ada yang semangat gara-gara ngelihat Devin di sosial media. Kok Devin bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Ya, memang pada dasarnya Devin itu anaknya sifatnya periang atau aktif atau gimana? Lebihnya periang, lebih ke aktif. Sebelum sakit juga dia aktif, tapi sama orang yang dia dekat doang. Tapi kalau sama orang yang dia baru kenal dia lebih diem, lebih pemalu. Iya, oke. Nanti kita juga kan ini sudah ada papanya Pak Devin yang bersama-sama kita ya, Cing. Ya. Kita juga pengen tahu dong, Cing, gimana Devin sedang apa malam ini? Lagi nonton kayaknya Sapa Indonesia Malam. Nanti kita ngobrol sama Devin ya. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam. Malam hari ini kita sudah kedatangan tambahan tamu, yakni adalah Mbak Ratih Negara, Organization Leader RMCHC, Rumah Singgah Tempat Devin. Selama ini sampai dengan sekarang ya Mbak Ratih, betul? Masih. Kemo di situ. Oke, sebenarnya sih rumah kemo itu rumah singgah ya. Rumah singgah itu apa sih Mbak? Dan kenapa harus ke rumah singgah? Kenapa nggak misalnya abis kemo pulang gitu? Ya, sebetulnya memang RMHC sendiri kita memang sudah selama 14 tahun ada di Indonesia dengan 3 program utama. Yang pertama itu kita memang punya mobil klinik kesehatan keliling yang membagikan imunisasi. Kemudian kita juga punya ruang tunggu keluarga yang ada di dalam rumah sakit. Yang ketiga ini adalah rumah singgah. Rumah singgah di mana Devin sekarang singgah selama masa pengobatan leukemia ini gitu ya. Saat ini kita sudah punya 3 rumah singgah, satu di Jakarta Selatan Lebak Bulus, yang kedua di Kiara RSCM, yang ketiga ada di dekat Rumah Sakit Sanglah di Bali gitu. Jadi kenapa perlu rumah singgah? Karena seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan sama Papa Devin, kalau setelah kemo itu kemungkinan besar kan imunnya turun, dan ketika pulang lagi ke tempat asalnya terlalu beresiko untuk kesehatannya, dan bolak-balik setiap minggu harus kemo, sehingga pasti Devin dan keluarganya butuh tempat tinggal sementara selama menjalani pengobatan yang panjang ini gitu. Oh, karena rumah sakit kemonya di Fatmawati, ya, betul. Sehingga yang terdekat rumah singgah di Lebak Bulus. Lebak Bulus, ya. Oh, di Lebak Bulus. Ya. Itu artinya sekeluarga ditampung di situ? Betul, kalau di rumah singgah Yayasan RMHC memang kita punya satu kamar untuk satu keluarga. Jadi bisa membawa ayah, ibu, kemudian pasiennya juga salah satu siblingsnya, adik atau kakaknya bisa jadi satu kamar. Jadi mereka punya privacy juga gitu, bisa ada ya seperti merasakan rumah lah di sana. Ya. Oke, nah ini ada kisah juga kalau kita sering lihat di TikTok gitu, Cing ya. Ini Devin selalu selalu meminta harapan, doain Devin begitu, dan Devin pun sangat ceria sampai kalau kita melihat secara kasat mata kayaknya nggak sakit nih ya anak ini ya. Kita lihat ya seperti apa keceriaan Devin nih. Ubur ikan lele, semoga aku sembuh dari kanker darah le. Iya, dan langsung ya Cing. Iya. Di sambungan Zoom sudah ada Devin dan mamanya. Selamat malam Devin. Malam Devin. Selamat malam. Halo. Halo. Devin, ubur-ubur ikan lele udah makan belum, Le? Tuh ditanya Om. Ya? Udah makan belum, Le? Katanya itu. Udah makan, Devin? Belum, Le, katanya. Belum, Le? Atau udah, Le? Belum, Le, katanya. Devin bisa dengar kita nggak, Devin? Tadi kayaknya pas dicek suara, ini ya, Iya. kayaknya tahu ya lagi di syuting. Iya. Ya, jadinya deg-degan tuh. Devin? Iya. Ibu Siti?
Bisa dengar suara kami, Bu? Iya, Kak. Bisa. Iya. Gimana kondisi Devin malam ini nih, Bu? Keadaannya alhamdulillah sehat. Udah makan belum Devin ya, Bu? Ini Devin lagi mual-mual, Kak, karena dia lagi minum 6 MP ini. Jadi efeknya itu dia mual. Oh, lagi minum apa? Obat? Obat ya. Oh, obat. 6 MP. Oh, jadi selain kemo ada obat-obatan yang memang harus diminum setiap berkala gitu. Ya. Dan setiap obatnya punya efek masing-masing atau? Punya efek masing-masing. Salah satunya ada yang lagi bisa buat mual gitu. Ada yang bisa buat makan, ada yang mual. Oke. Nah, gitu. Jadi ada 2 obat yang diminum. Oke. Berarti artinya kita juga harus melihat dong kalau Devin yang nggak enak badan, nggak boleh dipaksain makan. Atau ada jam-jamnya atau gimana tuh? Kalau dokter Tumpal sendiri nyaranin ya kalau dia nggak mau makan dipuasain. Oh, dipuasain? Iya, sampai dia lapar baru dia makan. Oh. Paling nggak boleh dipaksa? Iya, nggak boleh dipaksa. Paling selingannya nyusu doang. Nyusu, minum gitu. Ya, dokter Tumpal. Ya, gimana Pak? Memang ada efek samping dari obat yang harus dikonsumsi oleh Devin. Salah satunya katanya Devin suka mual dan susah makan. Itu memang hal yang biasa atau wajar dan bisa disiasati atau gimana tuh, Dok? Baik, memang obat kemoterapi mempunyai efek samping yang berbeda-beda. Pada kasus ini, kasus Devin ini ya paling sering adalah rasa mual muntah. Oke. Itu karena obat yang dia konsumsi, yang dia minum. Sedangkan kalau untuk obat yang suntik yang seminggu sekali itu yang tanpa infus biasanya tidak terlalu bereaksi. Reaksi yang gitu. paling sakit itu gimana, Dok? Maksudnya maksudnya reaksi yang paling apa ya? Yang Tadi paling kan ada umum mual yang paling umum ya. Yang paling umum terjadi ya. Paling umum yang pertama adalah mual muntah. Mual muntah itu. Okay. Untuk jangka panjangnya mungkin rambutnya rontok atau kukunya lepas atau hitam atau apapun. Dan perlu diketahui juga bahwa kemoterapi ini akan menekan daya tahan tubuh. Sehingga anak yang sedang kemoterapi itu mudah sekali terinfeksi. Oh, iya. Jadi diminta sekali bahwa peran keluarga itu penting untuk menjaga si Devin ini supaya tidak tertular oleh orang di sekitarnya. Iya, berarti ini juga ada peran rumah singgah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya mungkin keluarganya juga harus ikut di sana untuk secara mental bisa menguatkan. Betul. Nah, pembiayaannya itu gimana ya, Bu? Kita tidak memungut biaya sih kalau untuk keluarga pasien, tapi memang kalau rumah singgah kita yang di Kiara itu karena kita ada di dalam gedung rumah sakit, kita mengikuti prosedur yang memang sudah ada. Oh, di dalam gedung rumah sakit itu? Ya, di dalam gedung RSCM, gedung Kiara lantai 8, itu satu-satunya rumah singgah kita yang berlokasi di dalam rumah sakit. Kalau di sana itu per hari memang membayar 15.000, tapi itu mengikuti regulasi dari rumah sakit. Tapi kalau di rumah singgah kami yang lain, karena mayoritas penghuni di sana, pasien anak dan keluarga itu adalah pasien BPJS kelas 3 dan mereka menyertakan SKTM, surat keterangan tidak mampu, maka kami tidak memungut biaya sepeser pun. Gitu. Okay. Ada batas maksimal tinggal di situ atau sesuai dengan program dari rumah sakit, berapa kali kemonya gitu? Tidak ada batas berapa lama maksimal pasien dan keluarga bisa tinggal. Jadi memang selama yang diperlukan, misalkan tadi Papa Devin ngobrol sama saya, ini kayaknya bisa sampai 4 tahun di sini. Ya selama itu dibutuhkan maka bisa singgah di rumah singgah kami. Yang penting sampai selesai gitu sampai ya? Selesai. Hanya saja memang setiap 2 minggu pihak rumah singgah kami pasti akan cross check ke rumah sakit apakah masih perlu rujukan dari rumah sakit untuk extend di rumah singgah. Jadi kami bekerja sama-sama Fatmawati juga kan. Jadi mereka memprovide kami dengan surat keterangan bahwa memang betul minggu depan mungkin masih kemo atau membutuhkan waktu 2 minggu ke depan untuk mungkin ada check up lagi. Nah ya sudah, itu bukti untuk kita masih bisa ya untuk ada dilihat di ya. singgah, ya. Devin, selamat malam lagi Devin. Devin boleh dibantu, Ibu mungkin boleh dibantu didekatkan Mikrofonnya. mikrofonnya. Ya. Mic-nya Devin. Halo Devin. Halo Devin. Coba ngomong sayang. Halo gitu. Ya. Halo. Devin kalau di sana ini sukanya nonton apa Devin sekarang ini? Devin lagi nonton siapa?
Lagi nonton apa sukanya? Kayaknya suka nonton Sapa Malam ya Devin ya? Berat banget sih. Apa sayang? Rose Diamond. Rose Diamond. Diamond. Apa itu? Itu Kita apa? nggak ngerti. Rose Diamond. Om nggak ngerti nih. Games ya, gamer ya? Betul. Main? Iya, YouTuber game ya. Emang Devin suka main game suka ya? Iya. Ya. Suka. Oke. Ya Pak Jaya memang Devin suka nonton atau suka main game online? Jadi Pros Diamond itu dia YouTuber game, dia suka main game Roblox, FF di YouTube-nya. Jadi sama bocah Devin. Iya, bocah FF. Jadi Apa itu saya? Bocah Roaming FF sih. nggak tahu ya. Jadi Devin itu dia suka main FF, Ya. biar dia happy kan. Ya. Suka main Roblox gitu. Jadi saya jamin nih misalkan sore dia pengen main HP, yaudah main. Kadang dia bosan main game, dia nontonnya Pros Diamond. Gitu. Habis main game, selesai main game, nonton YouTube, YouTube-nya juga orang main game. Iya. Oh jadi tiap hari Iya. nonton mulu ya? Iya, iya. Devin selain hobinya nonton tadi main game, Devin suka main apa nih? Kamu lagi pengen apa sayang? Misalnya aku pengen pesawat gitu ya, nanti dibeliin sama Om misalnya. Ya. Apa Devin sayang? Apa mau dia apa? Devin lagi pengen apa? Mobil remote. Remote? Mobil remote. Mobil remote katanya. Mau mobil remote. Oh. Oke, nanti saya kasih link e-commerce-nya ya. Enggak, kita ada pas banget kebetulan. Saya dikasih sama produser. Oh bukan, kan dari Om bukan? Bukan, saya dikasih nih buat lo Del, katanya gitu. Oh gitu, oh kan udah ini, usianya udah dewasa. Makanya, kayaknya pasnya buat Devin aja nih. Ini Ih, Devin. apa itu? Ada Monster mobil Monster remote Jam. control Apa tuh? nih. Remote control. Iya, El Toro Loco. Makasih. Ih, Mau Terima nggak? kasih Om katanya. emang Senang Mau? nggak? Senang katanya. Oh Tenang. iya. Suka warna apa, Mana deh? Devin? Suka warna apa kamu katanya? Merah. Wah, pas banget ini walaupun Merah, orange, ya, ya. Walaupun orange. kalau ini suka nggak Devin, coba lihat nih. Nih, Suka ini apa suka Om? Nih, ganteng. suka nggak? Suka Om ganteng? Suka. Oh, Suka katanya Om. Oh suka, ya. Ya kalau gitu Om titip ke Papa ya, Pak Jaya ini. Silakan. Emang Yang apa? Makasih ya, Cing. Iya, 100.000 Pak. gimana? Lu masih nggak aja 0 rupiah, Iya, Cing. iya. Dari Tapi aku mau tahu dong, mungkin bisa diceritain dulu kenapa ini remote control Devin pengen, Pak? Jadi Devin kan waktu itu dapat mobil remote dari yayasan YKI, Yayasan Kanker, mobil remote. Nah, cuman 10 menit itu lowbat. Oh. Jadi dia pengen main, baru main sebentar, udah lowbat. Jadi dicas dulu. Oh, jadi Cas 30 menit baru Baru main bentar, habis. lagi. Iya. Nah, terus dia ngomong pengen beli mobil remote, dia ngomong gitu. Oh. Nah, alhamdulillah nih dapat nih. Bayar nggak, Jing? Enggak bayar, itu tanya, Cing. gratis, enggak gratis. Kebetulan saya juga dikasih sama dia. Ini dari Kompas TV ya. Ya, terima kasih Kompas. Halo dokter, kita mau kembali lagi ya Cing ya ke Ya. dokter ya. Dokter, mau Boleh. dong, Ya. dokter mau dong boleh semangatin Devin kan, dokter juga menjadi dokter pertamanya Devin. Kemudian buat anak-anak gimana nih dok? Yang saat ini sedang berjuang juga melawan cancer, termasuk juga dengan orang tua kan harus sama-sama saling menguatkan kita nih. Ya, baik. Yang pertama jelas kita memotivasi pasien termasuk Devin harus semangat. Semangat ya Devin ya. Devin masih ingat nggak nih Pak Dokter, Om Dokter? Ya, iya Om. Iya Pak Dokter gitu. Ya, makasih. Jadi kita mengusahakan memotivasi supaya tetap melanjutkan terapi, dalam hal ini kemoterapi. Mengingat tadi di depan diutarakan bahwa kemoterapi bisa menekan daya tahan tubuh, peran orang tua sangat penting untuk menjaga supaya anak tidak sakit. Karena begitu dia sakit, misalkan demam, kemoterapi harus kita tunda. Jadi kita tidak akan memperberat. Makanya lama pengobatan tadi seperti Pak Jaya bilang 4 tahun, mudah-mudahan nggak sampai 4 tahun ya Pak.
hanya 2 tahun. Amin. Siap. Itu bisa terjadi kalau kondisi-kondisi tertentu. Yang paling sering adalah demam. Jadi Tapi bisa sembuh ya dok ya, penyebab- Devin ya, setelah selesai kemo. bisa, kita doakanlah. Amin. Karena protokol di Indonesia untuk leukemia sudah baik. Jadi sebetulnya sejawat saya juga, kami di sini semua sudah cukup mampu untuk menata laksana pasien-pasien leukemia seperti ini. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Nah, Bu Rati, di rumah singgah ini hanya memang menampung keluarganya atau ada program-program pendampingan atau? Ada, pasti ada. Jadi memang konsep kami tidak hanya menyediakan akomodasi aja tempat tinggal tentunya, karena kita pengen ada juga dampingan lah bagi keluarga pasien juga yang di sana. Kita biasanya ada aktivitas untuk orang tua dan anak. Nah, belum lama ini juga kita ada acara kayak art terapi untuk para orang tua. Kemudian sering juga kita mengadakan yoga bersama orang tua, bagaimana meregulasi emosi, bagaimana menghadapi situasi kedukaan gitu ya. Itu juga kami biasanya kerjasama dengan para psikolog dari university juga. Kemudian untuk anak-anaknya juga kami banyak sekali menerima relawan ternyata. Mereka datang untuk mengadakan kegiatan bersama-sama dengan anak gitu. Storytelling, mengajarkan membaca. Hiburan gitu ya. Gambar. Iya, jadi anak-anak dan orang tua di sana itu nggak bosan gitu, dan mungkin sejenak lupa akan kesedihan atau kesulitan yang mereka hadapi gitu. Iya, sekarang ini ada berapa sih, ada berapa keluarga yang ditampung di rumah singgah Lebak Bulus? Kalau Lebak Bulus sekarang ada 8 keluarga. Ada 8 keluarga. Daya tampungnya memang 8 atau? 8 kamar kalau di Lebak Bulus. Di Kiara kita ada 12 kamar, di Bali ada 25 kamar. Oh, lebih semua full ya. Semuanya full? Ya. Oke. Aku mau ngomong lagi nih sama Devin. Devin ditanya. Devin. Nantinya Ya, mau denger dong sama Om sama semuanya di sini, kan kamu di TikTok itu ubur-ubur ikan lele ya, doain Devin sembuh ya. Iya. Mau dong Devin di sini. Ubur-ubur? Oh, agak ini ya, terputus. Oke. Nah, Ya. ini ada nih. Ini ada ini. Devin? Om mau dengar ubur-ubur ikan lelenya dong? Coba ngomong sayang. Atau yang belakang tuh yang lewat boleh kalau mau ubur-ubur ikan lele. Iya. Gimana sayang? Coba kencengan. Ubur-ubur ikan lele, doain apa? Tadi doain Devin ya, Le, apa gimana tuh? Iya. Tadi? Yang kencang kayak ngomongnya. Ya, 1, 2, 3. Ubur-ubur ikan semboleh. Ulang lagi tadi patah-patah Devin. 1, 2, 3. Ulang lagi gimana? Ubur-ubur ikan lele, semoga aku sembuh, Le. Ya, sembuh. Amin. Iya. Pak Jayadi, terima kasih sudah hadir di sini berbagi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk semua orang yang menyaksikan acara ini. Amin. Bu Rati juga terima kasih. Mudah-mudahan dibalas dengan banyak keberkahan untuk rumah singgah dimanapun berada. Gitu. Mungkin boleh sedikit tambahan info kali. Boleh. RMHC juga sekarang lagi dalam proses pembangunan rumah singgah yang keempat nih. Di Jakarta Barat, Kemanggisan, nanti akan bekerja sama juga dengan Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Kita akan bangun 65 kamar. 65. Jadi mohon dukungannya juga ya. Jadi semakin banyak keluarga yang terjangkau gitu yang ya. terbantu dengan kehadiran. Ya. Terima kasih juga ya dokter ya. Dokter Tumpal, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Siti. Ibu Siti, Devin. Ya. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Ya. Sehat.